Baik, kita lanjutkan ya ke masih di bab 5 Bernoulli dan persamaan energi pada bagian C, yaitu energi mekanik dan efisiensi. Sistem fluida ya adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengangkut cairan ya. Misalnya adalah air, minyak dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan laju aliran, kecepatan, dan perbedaan elevasi tertentu. Nah, itu banyak ya dipakai di dunia perminyakan gitu ya, termasuk di dalamnya ya gas dan geothermal energy. Tapi yang banyak digunakan adalah di perminyakan. Sistem ini juga bisa menghasilkan kerja mekanis dalam turbin atau mungkin ya menghasilkan kerja mekanis dalam pompa atau kipas atau membutuhkan kinerja mekanis seperti pompa, kipas selama prosesnya. Coba Anda lihat gambar 5.12 ya. Energi mekanik pada sebuah pompa bensin ya. Di ujungnya, di nozzle-nya ada sebuah mesin, ada sebuah alat yang komponen yang bisa menghantarkan cairan bensin ke dalam mobilnya kan. Jadi sistem-sistem itu ya, sistem-sistem mekanik, kerja mekanis seperti pompa, kipas dan sebagainya itu tidak melibatkan konversi energi nuklir atau kimia atau panas yang menjadi energi mekanik, dan pada dasarnya mereka bekerja pada suhu konstan. Ya, jadi nggak melibatkan kimia. Jadi sistem mekanik itu bisa dianalisis dengan mudah ya, dengan mempertimbangkan hanya bentuk energi mekanik dan efek gesekan saja yang menyebabkan energi mekaniknya hilang. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa hilang? Yaitu diubah menjadi energi panas yang biasanya tidak dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Karena kenapa hilang ya? Karena sebagian ada yang diubah ke energi panas. Contohnya adalah saat air dipompa dari sumur ke tangki air di atas rumah Anda, atau saat air dialirkan dari bendungan melalui turbin untuk menghasilkan listrik. Itu ada beberapa yang terbuang mungkin ya. Jadi energi mekanik itu adalah jenis energi yang dapat digunakan untuk melakukan kerja mekanis dengan sempurna dan langsung menggunakan mesin mekanik ideal seperti turbin. Ada dua bentuk energi mekanik yang sudah dikenal, yaitu energi kinetik dan energi potensial ya. Energi kinetik dan energi potensial itu juga jenis energi yang digunakan pada bentuk energi mekanik. Namun, energi panas bukanlah bentuk energi mekanik karena tidak dapat digunakan secara langsung untuk melakukan kerja mekanis yang sempurna sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Panas itu bukan energi mekanik karena dia tidak bisa langsung digunakan. Kalau seperti energi kinetik dan potensial langsung bisa digunakan. Oke ya. Sistem pompa dan turbin dapat mengubah energi mekanik dari fluida. Pompa meningkatkan tekanan fluida, sementara turbin menurunkan tekanannya dengan mengekspansikan sehingga memutar rotornya kan, itu turbin. Tekanan ini berkaitan dengan energi mekanik dan satuan tekanan PA atau Pascal, ya kan, atau Joule per meter kubik. Oke ya. Produk tekanan dan volume P dan V itu setara dengan energi persatuan massa Joule per kilogram. Jadi produk tekanan P dan V itu setara energinya dengan persatuan massa per kilogram, Joule per kilogram. Tekanan itu bukanlah bentuk energi, tetapi gaya tekanan pada fluida yang bergerak melalui jarak tertentu menghasilkan kerja aliran yang dapat dinyatakan dalam sifat-sifat fluida. Maksudnya apa? Kerja aliran ini dapat dilihat sebagai bagian dari energi aliran atau energi fluida yang mengalir.
Kalau tekanan tok ya enggak, tapi kalau tekanan dikalikan dengan jaraknya itu ya energi, oke? Oleh karena itu, energi mekanik dari fluida yang mengalir dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Jadi, energi mekanik itu energi yang bisa digunakan dalam proses mekanik secara langsung ya. E mek, energi mekanik E kecil, sama dengan P tekanannya dibagikan rho densitasnya, ya kan? Ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ. Nah, Anda perhatikan rumus ini ya. I max sama dengan P per rho plus V kuadrat per 2 plus GZ. Oke. Kita ada 3 bagian ya. P per rho. P per rho itu apa? Itu adalah flow energy atau energi aliran, flow energy. Setiap sesuatu fluida yang mengalir memiliki energi. Itulah P per rho. Tekanan dari fluida itu dibagikan dengan densitasnya. Kalau densitasnya itu minyak dan air ya beda nanti energi alirannya. Ya. Kemudian suku yang kedua V kuadrat per 2 itu energi kinetik. Dan suku yang ketiga energi potensial G kalikan Z. Kenapa suku potensial ya? Karena G dikalikan ketinggiannya. Atau H ya biasanya Anda menyebutnya. Aliran energi terkait dengan tekanan fluida. Aliran energi energy flow itu terkait dengan tekanan fluida. Ya, itu sudah dibahas. Energi kinetik terkait dengan kecepatan gerak dan energi potensial terkait dengan ketinggian H karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita dapat menghitung total energi mekanik yang dimiliki oleh sebuah fluida dalam suatu sistem. Ya. Kemudian pada rumus 5.24 ini ada perubahan energi mekanik selama aliran mampat, aliran kompresibel. Nah, jadi perubahan energi mekanik delta E mek itu sama dengan P2 minus P1 dibagi rho plus V2 minus V1 dibagi 2 plus G kalikan Z2 minus Z1. Itu perubahan energi mekaniknya dalam sebuah sistem dalam aliran kompresibel, kan? Aliran kompresibel, oke. Oke ya. Rumus di atas itu menunjukkan, rumus 5.24 ini menunjukkan perubahan energi mekanik yang terjadi pada fluida ketika mengalir dari titik 1 ke titik 2 dalam sebuah sistem. Perubahan energi mekanik ini terdiri dari 3 bagian. Perubahan energi potensial, sudah sebutkan, perubahan energi kinetik, dan kerja yang dilakukan oleh fluida pada tekanan, kan? P2 pada 1 kan. Oleh karena itu, energi yang dimiliki oleh fluida dalam bentuk gerak dan posisi, jika tekanan, kerapatan, kecepatan, dan ketinggian fluida tetap konstan saat mengalir, maka energi mekanik fluida juga akan tetap konstan. Jadi jika tekanannya konstan, kerapatannya konstan, kecepatannya konstan, dan ketinggiannya juga sama saat mengalir, maka energi mekanik fluida akan konstan tetap. Namun jika terjadi perubahan pada salah satu faktor tersebut, maka ada perubahan pada energi mekanik ya. Itu logis ya. Oke. Jika terjadi perubahan energi mekanik positif atau delta I max-nya lebih dari 0, perubahan 0, maka itu berarti ada kerja mekanik yang disuplai ke fluida. Kalau delta E max-nya positif, jadi ada, kan berarti kan P2-nya lebih besar. Jadi dia disuplai. Sedangkan jika terjadi perubahan energi mekanik negatif, E max-nya kurang dari 0, maka energi mekanik diekstraksi dari fluida. Ada energi yang diambil. Artinya apa? Posisi 2-nya itu lebih kecil daripada posisi pertamanya. Contohnya ya, turbin air itu dapat menghasilkan daya maksimum atau ideal dengan menggunakan rumus W dot max itu ya, daya si turbin W dot max itu M dot kalikan delta I max. M dot-nya kalikan delta I max. Ini berarti bahwa daya maksimum yang dihasilkan oleh turbin itu tergantung pada laju aliran masanya, ya kan?
perubahan energi mekaniknya, ya kan, Imac-nya. Jadi faktor yang mempengaruhi daya pada turbin itu adalah mass flow-nya kalikan energi mekaniknya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.13. Nah, 5.11 itu ada sebuah energi mekanik diilustrasikan oleh turbin air ya, turbin hidrolik ideal yang dihubungkan dengan generator. Anda lihat halaman gambar 5.13a itu kan, dengan tidak adanya kerugian irreversibel ya, kita anggap tidak ada rugi-ruginya. Daya maksimum yang dihasilkan adalah kalau kita melihat sistemnya suatu sistem yang gambar A, perubahan elevasi permukaan air dari hulu ke hilir sungai atau jadi maka ya ini akan tergantung pada mass flow-nya. Kedua, dia akan tergantung sama apanya yang paling penting. Densitas rho-nya kan sama dia, ya kan? P-nya juga sama. Apa yang berubah? Hanya berubah kan, hanya makin tinggi kan. Nah, kemudian tampilan B kita close up ya. Jadi kita close up. Apa yang kita amati dari sini adalah penurunan tekanan air dari hulu ke hilir. Karena apa? Karena dia turbin, menggerakkan turbin. Jadi tekanannya akan berkurang antara P1 dan P2, berubah ya. Oke. Jika terjadi perubahan energi mekanik positif atau delta Imac-nya lebih dari 0, perubahan 0, maka itu berarti ada kerja mekanik yang disuplai ke fluida. Kalau delta Imac-nya positif, jadi ada kan, berarti kan P2-nya lebih besar. Jadi dia disuplai. Sedangkan jika terjadi perubahan energi mekanik negatif, Imac-nya kurang dari 0, maka energi mekanik diekstraksi dari fluida. Ada energi yang diambil. Artinya apa? Posisi 2-nya itu lebih kecil daripada posisi pertamanya. Contohnya ya, turbin air itu dapat menghasilkan daya maksimum atau ideal dengan menggunakan rumus W max itu ya, daya si turbin W max itu M dot kalikan delta Imac. M dot-nya kalikan delta Imac. Ini berarti bahwa daya maksimum yang dihasilkan oleh turbin itu tergantung pada laju aliran masanya, ya kan? Perubahan energi mekaniknya, ya kan? Imac-nya. Jadi faktor yang mempengaruhi daya pada turbin itu adalah mass flow-nya kalikan energi mekaniknya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.13. Nah, 5.11 itu ada sebuah energi mekanik diilustrasikan oleh turbin air ya, turbin hidrolik ideal yang dihubungkan dengan generator. Anda lihat halaman gambar 5.13a itu kan, dengan tidak adanya kerugian irreversibel ya, kita anggap tidak ada rugi-ruginya. Daya maksimum yang dihasilkan adalah kalau kita melihat sistemnya suatu sistem yang gambar A, perubahan elevasi permukaan air dari hulu ke hilir sungai atau jadi maka ya ini akan tergantung pada mass flow-nya. Kedua, dia akan tergantung sama apanya yang paling penting. Densitas rho-nya kan sama dia, ya kan? P-nya juga sama. Apa yang berubah? Hanya berubah kan, hanya makin tinggi kan. Nah, kemudian tampilan B kita close up ya. Jadi kita close up. Apa yang kita amati dari sini adalah penurunan tekanan air dari hulu ke hilir. Karena apa? Karena dia turbin, menggerakkan turbin. Jadi tekanannya akan berkurang antara P1 dan P2, berubah ya. Oke ya. Oke. Gambar 5.14 ya. Oke, kita apa namanya? Membuat analogi lain ya. Pertimbangkan ya, misalnya ada sebuah wadah dengan ketinggian H ya, yang diisi dengan air dengan acuan yang dipilih pada permukaan bawah. Coba 5.14 itu dilihat. Ada sebuah bejana yang diisi air full, yang bagian bawah ya, gambar 5.14 ya, bagian bawah B titik B itu dipasang sebuah
Jadi ada dua tingkat acuan ya. Kita menentukan tingkat acuan di permukaan bawah wadah itu B, di mana tekanan pengukur dan energi potensial persatuan massa adalah 0, ya kan? Jadi energi potensial 0. Kemudian titik A ya, titik yang atas itu menunjukkan permukaan air yang terbuka di udara, sehingga tekanan pengukur pada titik tersebut juga 0 ya, atmosfer kan sama, tidak ada tekanan sama kan? Dan energi potensial persatuan massa adalah GH. Ada energi potensial lebih tinggi kan, ada hanya. Kita melihat di titik B di dasar wadah itu, di mana tekanan pengukur adalah rho GH dan energi potensial persatuan massa adalah 0. Nah, sekarang kita memiliki turbin hidrolik, ada turbinnya, dipasang turbin pada bagian ujung-ujungnya. Kita memiliki turbin hidrolik di elevasi bawah, maka di bagian B maka turbinnya akan menghasilkan kerja persatuan massa yaitu W turbin sama dengan G kalikan H. Apakah aliran air berasal dari atas atau dasar wadah? Nah, oke ya. Anda lihat turbin hidroliknya. Wmax pada turbin B itu MGH. Wmax pada turbin B juga MGH, ya kan? Oke ya, dalam kondisi ini total energi mekanik air yang tersedia di bagian bawah wadah sama dengan yang ada di bagian atas. Dengan kata lain, energi mekanik fluida tidak berubah selama mengalir apabila tekanan, kerapatan, kecepatan, dan ketinggiannya tetap konstan. Seperti yang dinyatakan pada rumus sebelumnya ya. Jadi M-nya sama kan? M-nya sama. Di bawah juga rho GH, tapi di bawah itu rho GH-nya rho GH-nya itu PE, ya kan? Potensial energinya itu 0. Ya. Potensial energinya 0, tapi di atas potensial energinya itu GH. Ya kan? Potensial energinya GH, tapi di bawah itu memiliki energi kinetik yang besar gitu kan. Perpindahan energi mekanik biasanya terjadi ketika sebuah poros berputar. Ya, ada sebuah poros yang berputar ya. Ada sebuah poros yang berputar. Kerja mekanik yang dihasilkan oleh putaran poros ini disebut juga sebagai kerja poros. Nah, kita kerja poros. Misalnya pompa ya kan? Pompa. Misalnya pompa ya, atau kipas menerima kerja poros yang biasanya diberikan oleh motor. Motor itu kan berputar, dia punya poros, lalu mentransfer ke fluida sebagai energi mekanik. Hal ini menyebabkan sedikit kerugian akibat gesekan. Ya wajar ya ada gesekannya. Di sisi lain, turbin melakukan sebaliknya, yaitu mengubah energi mekanik fluida menjadi kerja poros. Turbin itu melakukan sebaliknya, mengubah energi mekanik fluida menjadi kerja poros. Sementara yang tadi pompa atau kipas menerima kerja poros yang biasanya diberikan oleh motor listrik, menerima kerja poros lalu mentransfernya ke fluida. Ini kan bolak-balik toh, ya kan? Karena irreversibilitasnya seperti gesekan, energi mekanik tidak dapat diubah seluruhnya dari bentuk mekanik ke bentuk lainnya. Sehingga ada yang dinamakan efisiensi mekanik. Apa rumus efisiensi mekanik? Yaitu efisiensi mekanik sama dengan energi mekanik output dibagi energi mekanik input. Energi mekanik output dibagi energi mekanik input. Jadi E besar make out dibagi E besar make in. Kalau E besar itu berarti dia mengandung mass flow. Ya. Jadi artinya efisiensi mekanik sama dengan 1 minus ya kan, E make loss dikurangi E make in. Loss itu irreversibilitasnya, make in masuknya. Nah kita lihat contoh ya, gambar titik 15 itu efisiensi mekanis kipas angin. Apa itu efisiensi mekanik kipas angin? Adalah rasio laju peningkatan energi mekanik udara terhadap masukan daya mekanis. Jadi rasio laju peningkatan energi mekanik udara yang keluar dibagi masukan dari daya mekanisnya, berapa daya listriknya gitu misalnya. Oke, misalnya
di titik 1 titik input dan titik 2 titik output dari udara, ya kan? Itu dia bergerak dengan kebutuhan listrik 50 watt, ya kan? Kemudian di titik 2 dia menghasilkan mass flow-nya itu 0,506 kg per second. Nah, kecepatan V1 itu kan 0. Nah, kecepatan V dia itu 12,1 meter per second. Ketinggiannya nggak pengaruh ketinggian, Z1 ya sama dengan Z2, H1 sama dengan H2 sama. P1 itu adalah ya kita anggap itu tekanan ATM, belum terpengaruh oleh kipas, ya kan? Dan P2 itu juga sama PATM. Ya mohon maaf kipas tidak ada pengaruhnya ya, karena ini kan terbuka, ruang terbuka kan. Nah, efisiensi mekanis fan itu sama dengan delta Emax fluida air ya, udara, dibagi apa? W shaft-nya. Yang mekanis yang masuk itu kan shaft, porosnya. Ya kan? Nah, poros itu dari mana? Ya porosnya dari listrik. Tadi sudah saya sebutkan. Emax-nya maka M dot V 2 kuadrat per 2. Loh Pak, kenapa nggak ada energi potensialnya? Harus kan ada potensialnya. Iya, atau kenapa tidak ada energi flow-nya, energi aliran? Ya nggak ada, karena P-nya itu kan sama, PATM, sama masuk dan keluar. Z-nya sama, GH-nya sama, H-nya sama, jadi ya potensialnya nggak sama, nggak perlu dimasukkan. Jadi yang kesisa adalah energi kinetik. Karena ini E besar itu mass flow kalikan mass flow. Jadi mass flow kalikan V kuadrat, V2 kuadrat per 2. Sehingga Anda masukkan saja 0,506 ya, mass flow-nya dikalikan 12,1 per 2 50. Hasilnya berapa? 0,741. Sehingga efisiensinya adalah 74,1%, ya kan? Efisiensi konversi itu adalah suatu ukuran seberapa banyak energi yang diubah menjadi bentuk yang diinginkan dibandingkan dengan jumlah energi yang dimasukkannya. Ini efisiensi konversi atau kita nyebutnya efisiensi. Itu seberapa banyak energi yang diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Hasil akhirnya outputnya dibagi inputnya. Jadi jika efisiensi kurang dari 100% itu artinya apa? Sebagian energi input itu hilang ke bentuk lain. Ya misalnya panas atau suara. Ya misalnya di sisi ini ada gesekan kan antara poros motornya kan. Itu loss-nya. Atau dalam bentuk suara. Bisa dalam bentuk panas atau suara. Efisiensi mekanis sebesar 74% di atas itu menunjukkan bahwa 26% energi mekanis yang dimasukkan, listrik yang dimukan, diubah menjadi energi termal akibat gesekan, ya kan? Dan menyebabkan sedikit kenaikan suhu pada fluidanya, ya kan? Sementara itu dalam gambar 5.15, oke, gambar titik 5.15-nya nggak ada ya, gambar titik 15-nya. Pada gambar 5.15 ya, kita dapat melihat bahwa ada dua jenis energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yaitu energi mekanis input dan energi thermal output. Efisiensi mekanis adalah perbandingan antara energi mekanis output dan input dan dapat memberitahu kita seberapa baik konversi tersebut terjadi. Semakin tinggi efisiensi mekanis, semakin banyak energi mekanis yang diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Kalau efisiensinya makin tinggi berarti semakin banyak energi yang kita inginkan. Dalam sistem fluida, kita ingin memindahkan atau mengubah sifat-sifat fluida seperti tekanan, kecepatan, dan ketinggian elevasi H atau Z ya. Untuk melakukan hal itu, untuk memindahkan atau mengubah, kita memasukkan energi mekanik ke dalam fluida dengan menggunakan apa? Misalnya pompa, kipas, atau kompresor kan. Atau jika kita ingin mengekstraksi energi mekanik dari fluida, kita menggunakan turbin, misalnya turbin air ya, untuk mengubah energi mekanik fluida menjadi kerja mekanis yang dapat digunakan untuk menggerakkan perangkat lain seperti generator. Atau perangkat lain misalnya untuk menggiling biji-bijian yang ada di Belanda. Atau untuk kerja mekanis itu digunakan untuk mengangkat air karena wilayah di Belanda itu kan lebih rendah daripada perairannya. Tapi kasus modern seperti ini biasanya menggerakkan generator menghasilkan listrik, ya kan? Efisiensi pompa dan efisiensi turbin menggambarkan seberapa baik
proses konversi antara energi mekanis yang disuplai dari air itu atau diekstraksi atau diambil kalau ini mengambil energi dengan energi mekanik fluida. Semakin tinggi efisiensi ya, jadi kalau efisiensi makin tinggi, semakin sempurna proses konversi tersebut. Nah, maka kita dapat mendefinisikan seperti pada persamaan 5.26. Efisiensi pompa itu sama dengan apa? Itu sama dengan peningkatan daya mekanik fluida, peningkatan daya mekanik fluida di output kan, dibagi daya mekanik input. Jadi sehingga delta E max fluid, delta mekanik energi mekanik fluidnya itu dibagi W shaft-nya, porosnya. Lah E max fluid itu apa? W pompa di outletnya kan. Lah sementara yang di W shaft-nya apa? W shaft-nya W yang dibutuhkan pompa untuk berputar ya. Di mana delta E max fluid sama dengan E max out minus E max in. Jadi E max fluid itu E max out dikurangi E max in adalah laju peningkatan energi mekanik fluida yang dimana setara dengan daya pemompaan. Jadi W pompa U itu daya pemompaannya yang disuplai ke fluida. Oke ya. Daya pemompaan yang disuplai fluida. Sementara W dot pompa itu listriknya. Itu adalah efisiensi pompa, ya kan? Kemudian efisiensi turbin itu daya mekanik output dibagi penurunan daya mekanik fluida atau artinya ini kebalikannya kan? W dot shaft out ya. Jadi daya porosnya dibagi delta max fluid. Sehingga daya poros itu daya turbinnya dibagi W dot turbinnya. Daya turbin. Oke ya, kita ulang lagi di mana delta max fluid sama dengan E max in minus E max out. Apa itu? Laju penurunan energi mekanika fluida yang dimana setara dengan daya mekanik yang diekstraksi oleh fluida oleh turbin. Daya mekaniknya yang diekstraksi itu W turbin E. Di atas ya, di persamaan 5.27. Dan tanda nilai absolut digunakan untuk menghindari nilai negatif untuk efisiensi. Jika efisiensi pompa 100%, artinya seluruh daya mekanik input yang dimasukkan ke dalam pompa diubah menjadi mekanik fluida. Kalau turbin kan kita ingin menghasilkan gerakan dari fluida itu. Kalau pompa itu sebaliknya kan. Kalau pompa itu kita memberikan daya untuk menghasilkan output pompa itu kan. Kalau ini ekstraksi, kalau pompa memberikan, ya kan. Namun dalam kenyataannya selalu ada kerugian energi mekanik dalam bentuk panas, tidak mungkin 100% ya, dan gesekan saat proses konversi energi. Sehingga efisiensi pompa itu mesti kurang dari 100%. Kemudian, efisiensi mekanik jangan dicampurkan dengan efisiensi motor dan efisiensi generator. Nah, ini beda. Efisiensi mekanik terkait dengan konversi energi dalam perangkat mekanik tertentu. Sedangkan kalau efisiensi motor dan efisiensi generator itu berkaitan dengan konversi energi dalam perangkat motor listrik dan generator tersebut. Beda. Efisiensi motor dan efisiensi generator itu bisa diekspresikan pada persamaan 5.28 dan 5.29. Nah, kita lihat persamaan motor. Efisiensi motor apa? Efisiensi motor itu daya mekanik output pada motor dibagi daya elektrik input. Elektriknya yang diberikan. Kita kan ketika kita akan menggunakan motor kita harus pakai listrik. Sehingga sama dengan rumusnya W dot shaft out per W dot elect in. Artinya apa? Daya pada poros yang keluar dari motor dibagi listrik yang kita masukkan ke motor. Oke ya. Rumus tersebut adalah rumus untuk menghitung efisiensi motor listrik. Efisiensi motor listrik menggambarkan seberapa efisien motor listrik dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk melakukan kerja. Oke. Efisiensi motor listrik dihitung dengan membandingkan daya mekanik yang dihasilkan oleh motor
ya kan? W shave out atau daya poros dengan daya listrik yang dibutuhkan, ya kan? W dot elect in. Sementara itu bersama 5.29 ini generator. Efisiensi generator itu apa? Daya elektrik output dibagi daya mekanik input. Kebalikannya ya. Jadi daya elektrik yang dihasilkan oleh generator dibagi daya yang digunakan untuk memutar poros generator, W shave in atau W dot poros. Rumus efisiensi generator menunjukkan efisiensi generator yang merupakan rasio antara daya listrik yang dihasilkan oleh generator dan daya mekanik yang disuplai ke generator. Dengan kata lain, efisiensi generator itu mengukur seberapa efisien generator dalam mengubah energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Kebalikannya ya, kalau tadi energi listrik diubah menjadi energi mekanik, generator energi mekanik dirubah menjadi energi listrik. Kebalikannya. Semakin tinggi efisiensi generator, semakin sedikit energi yang terbuang atau hilang dalam proses konversi. Nah, Anda lihat di gambar 5.16 nih. Efisiensi keseluruhan dari turbin generator. Nah, kalau turbin dan generator dikoppel, karena kan turbin untuk menghasilkan energi mekanik, dikoppel dengan generator, energi mekanik dirubah menjadi energi listrik. Padahal masing-masing komponen itu punya efisiensi kan. Jadi efisiensinya juga efisiensi pengkopelan. Kalau misalnya efisiensi turbin itu 0,75, sementara efisiensi generatornya 0,97, maka berapa efisiensi total dari dua komponen ini atau sistem ini? Maka efisiensi turbin generator itu sama dengan efisiensi turbin dikalikan efisiensi generator. Jadi di sini nilainya 0,75 dikali 0,97 hasilnya 0,73 atau 73%. Oke ya. Sebuah pompa itu biasanya dikemas bersama dengan motornya. Pompa itu sama dengan motornya kan? Anda beli pompa karena ada motornya, pompa air. Dan turbin dengan generatornya yang sudah saya jelaskan di atas ya. Jadi kedua mesin tersebut dikemas bersama sehingga dapat bekerja bersama-sama dengan efisien. Efisiensi gabungan menghitung seberapa banyak energi yang diubah oleh mesin tersebut secara keseluruhan, mulai dari energi kinetik yang dimasukkan hingga energi mekanik yang dihasilkan. Semakin tinggi efisiensi gabungan, semakin efisien mesin tersebut dalam mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya gitu ya. Oke ya. Misalnya nih persamaan 5.30, efisiensi pompa strip motor atau efisiensi gabungan pompa motor sama dengan efisiensi pompa dikali efisiensi motor. Ya kan? Maka kita bisa juga mengubah rumus ini menjadi daya pompa ya. Daya pompa mekanis ya dibagi daya listrik yang dimasukkan ke sistem. Sehingga diubah menjadi delta mx fluid ya. Delta mx fluidnya dibagi listriknya. Jadi kita jelaskan lagi sekali lagi, efisiensi pompa motor merupakan hasil perkalian dari efisiensi pompa dan efisiensi motor. Secara matematis, efisiensi pompa motor dapat dihitung dengan membagi daya output pompa. Output pompanya apa? Mekanis kan? Dengan daya listriknya. Sehingga juga dapat dihitung dengan menghitung laju penurunan energi mekanik dan membaginya dengan daya input listrik. Oke, kita ke persamaan 5.31. Rumus 5.31 itu menunjukkan bagaimana kita dapat menghitung efisiensi gabungan dari turbin generator yang bekerja bersama-sama. Jadi efisiensi gabungan ini itu dihitung dengan mengalihkan efisiensi turbinnya dan efisiensi generatornya. Efisiensi turbin adalah adalah rasio antara daya mekanik yang dihasilkan oleh turbin dengan energi mekanik yang diperoleh oleh fluida. Oke, paham ya? Jadi efisiensi turbin apa? Rasio antara daya mekanik yang dihasilkan oleh turbin. Turbin kan menghasilkan putaran. Dengan apa? Dengan energi mekanik yang diperoleh dari fluida. Dengan energi mekanik yang diperoleh dari fluida. Hasil putaran itu dibandingkan dengan energi mekanik dari fluidanya. Sedangkan efisiensi generator itu adalah rasio antara daya listrik yang dihasilkan oleh generator, listrik yang dihasilkan oleh generator
dengan daya mekanik yang diterima oleh poros generator. Itu adalah efisiensi generator. Kemudian efisiensi gabungan ini dihitung dengan membagi daya listrik yang dihasilkan oleh generator dengan laju penurunan energi mekanik fluida yang dihasilkan oleh turbin. Jadi, semua efisiensi adalah ukuran seberapa baik sebuah perangkat itu bekerja untuk mengubah satu jenis energi menjadi jenis energi yang lain. Efisiensi itu ya selalu dari 0 sampai 100% ya. Jika efisiensinya 0%, maka semua energi yang dimasukkan ke dalam sistem itu berubah menjadi rugi-rugi, panas, gesekan, ya, rugi. Tapi jika efisiensinya 100%, maka tidak ada energi yang hilang dari proses konversi ini. Namun, tidak mungkin ada di dunia ini sebuah komponen, perangkat, ya, yang 100% atau sistem yang 100% efisien. Nggak mungkin. Pasti selalu ada kehilangan energi akibat mungkin gesekan, resistansi, panas, dan sebagainya. Oke ya, itu adalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.